Hai bro, dikutip dari akun X Arab Military, selain pesawat tempur J-10, Iran dikabarkan sedang bernegosiasi untuk membeli sistem pertahanan udara HQ-16 Cina. Sistem rudal anti pesawat jarak menengah HQ-16 Red Banner 16 dirancang untuk menyerang pesawat musuh, rudal jelajah, helikopter, dan kendaraan udara tak berawak lainnya. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh akun X Hamdan News yang mengindikasikan hal yang sama. Akun Telegram Cyberspace News juga menegaskan hal yang sama. Selain itu, ada artikel terbaru dari Global Defense Corp yang menyebutkan China telah memasok sistem HQ-16 dan HQ-17AE beserta amunisi ke Iran baru-baru ini, dikutip dari Global Defense Corp. Namun beberapa pihak meragukan efektivitasnya karena performa di negara lain, misalnya di India atau Pakistan, dianggap kurang memuaskan. Perlu diingat bahwa negosiasi ini masih berlangsung, belum jelas apakah kontrak telah ditandatangan atau pengiriman sudah dilakukan. Efektivitas HQ dalam kondisi nyata masih diperdebatkan. Jadi, ada banyak indikasi kredibel bahwa Iran benar-benar sedang dalam tahap pembicaraan untuk membeli sistem HQ-16 dari China, meskipun belum ada konfirmasi final soal pembayaran atau penerimaan sistem tersebut. Di tengah ketegangan politik yang terus meningkat, Iran dilaporkan sedang menjalin kesepakatan strategis dengan China untuk memperkuat kemampuan pertahanan udaranya selain rencana membeli pesawat tempur J-10. Iran dikabarkan tengah bernegosiasi untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara jarak menengah HQ-16. Sistem rudal yang dikembangkan China berdasarkan teknologi Rusia. Sistem HQ-16 Hongqi 16 atau Red Banner 16 dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, drone, dan helikopter. Dengan jangkauan hingga 40 km dan kemampuan beroperasi dalam segala kondisi cuaca, siang atau malam, sistem ini menjadi salah satu komponen penting dalam skema pertahanan udara modern. Jadi ini pertahanan udara tidak tergantung cuaca. Mau hujan, mau panas, mau badai, mau petir, tetap berfungsi. Begitu. Bagaimana analisis dan dampak strategis dari rencana pembelian pertahanan udara dari China oleh Iran ini? Iran selama ini sangat bergantung pada sistem persenjataan buatan Rusia seperti S-300. Dengan beralih atau menambah ke sistem buatan China, Iran memperluas basis teknologinya sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu pihak. HQ-16 merupakan sistem pertahanan udara menengah. Bila digabung dengan sistem jarak jauh seperti S-300 dan sistem jarak dekat seperti Thor M1 atau Bafar 373 buatan lokal, Iran akan memiliki sistem pertahanan berlapis yang lebih efektif terhadap ancaman serangan udara, terutama dari pesawat tempur atau drone canggih milik Israel dan Amerika Serikat. HQ-16 dikenal memiliki efektivitas terhadap drone bersenjata dan rudal jelajah. Hal ini relevan mengingat kawasan Timur Tengah belakangan ini diramaikan dengan penggunaan drone dalam peperangan, termasuk oleh Israel, Turki, dan kelompok non-negara seperti Houthi atau Hizbullah. Jadi akhir-akhir ini memang lagi sangat tren penggunaan tawon penyengat meletup dalam dunia peperangan. Jika disengat oleh tawon ini, bukan bengkak tapi kita bisa koit dibuatnya. Itulah drone penyengat. Belum ada konfirmasi resmi apakah kontrak telah ditandatangani atau pengiriman sudah dimulai.
Efektivitas HQ-16 di medan perang sejauh ini belum banyak teruji, berbeda dengan sistem seperti S-400 atau Patriot. Ya, makanya harus diuji dulu bos di pertempuran nyata supaya bisa terlihat benar-benar efektif dan mematikan. Begitu. HQ-16 atau Hongqi 16 atau Red Banner 16 adalah sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Tiongkok yang dikembangkan bersama antara China Freight Precision Machinery Import-Export Corporation dan Rusia. Sistem ini berbasis pada teknologi rudal Buk M1 milik Rusia, tetapi dimodifikasi dan ditingkatkan oleh China untuk memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri. Sistem pertahanan udara ini pertama kali diungkap ke publik pada tahun 2011. HQ-16 dirancang untuk menjadi pelengkap antara sistem jarak jauh seperti HQ-9 atau S-300 dan sistem jarak pendek seperti HQ-7 atau HQ-17. Bagaimana spek dari rudal ini? Rudal ini berjenis rudal permukaan ke udara jarak menengah. Jangkauannya hingga 40 km. Ketinggian target berkisar antara 15 meter sampai 18.000 meter atau 18 km. Kecepatan rudal ini yaitu antara Mach 3+. Sistem peluncurannya yaitu kendaraan peluncur vertikal. Rudal ini memiliki radar semi-aktif dan pelacakan target otomatis. Waktu reaksinya kurang dari 12 detik. Jumlah rudal per peluncur yaitu antara 6-8 rudal per peluncur. Bagaimana kapabilitas tempur dari sistem pertahanan udara HQ-16 ini? HQ-16 mampu melacak dan menghancurkan berbagai jenis-jenis target udara termasuk pesawat tempur, rudal jelajah, helikopter, drone atau UAV. Yang terakhir, amunisi berpemandu presisi. Bagaimana? Ada yang berminat? Maaf, ini bukan handphone, tapi ini adalah rudal. Tidak sembarang untuk dijual. Sistem ini dapat beroperasi siang dan malam. Jadi, sistem pertahanan udara ini tidak menggunakan sistem shift siang, shift malam, tidak. Tapi dia beroperasi siang dan malam. Serta dalam kondisi cuaca ekstrim, HQ-16 juga terintegrasi dalam sistem komando dan kontrol pertahanan udara terpadu, menjadikannya bagian penting dari sistem lapis pertahanan yang kompleks. Ada beberapa varian dari HQ-16. Ada HQ-16A versi awal dengan jangkauan hingga 40 km. HQ-16B versi upgrade dengan sistem radar lebih canggih dan jangkauan hingga 70 km. HQ-16FE versi ekspor dengan spesifikasi sedikit diturunkan. HQ-16 versi laut yang digunakan oleh kapal perusahaan angkatan laut China. Siapa saja yang sudah pernah menggunakan sistem pertahanan udara ini atau yang akan menggunakannya? Pertama, China sendiri sebagai produsennya. Yang kedua, Pakistan dilaporkan mengoperasikan versi ekspor HQ-16. Yang ketiga, Iran dalam tahap negosiasi atau pembelian. Yang keempat, beberapa negara Afrika dan Asia dilaporkan tertarik namun belum dikonfirmasi secara resmi apakah mereka melakukan kontrak atau pembelian ataupun tidak. Lalu apa saja kelebihan dari sistem pertahanan udara ini? HQ-16 memiliki beberapa kelebihan. Pertama, biaya lebih murah dibanding sistem barat seperti NASAMS atau Patriot. Yang kedua, sistem mobile mudah dipindahkan untuk fleksibilitas operasional. Yang ketiga, terintegrasi radar multifungsi yang mampu melakukan pelacakan dan pemanduan target secara bersamaan. Yang keempat, cocok untuk pertahanan berlapis jika digabung dengan sistem lain.
Bagaimana perbandingan jangkauan dari sistem pertahanan HQ-16 dengan sistem lain dari negara lain? Pertama, HQ-16 memiliki jangkauan 40-70 km, yaitu dia berasal dari China. Yang kedua, ada NASAMS, yaitu jangkauannya 25-40 km, masih lebih jauh HQ-16. Ini NASAM yaitu dari AS atau Norwegia. Yang ketiga ada Buk M62, jangkauannya sampai 45 km, buatan Rusia, lebih jauh jangkauan HQ-16 yaitu sampai 70 km. Ada S-350 sampai 120 km, buatan Rusia, ini lebih jauh daripada HQ-16. Jadi HQ-16 adalah opsi strategis bagi negara-negara yang ingin memperkuat pertahanan udara dengan biaya moderat namun kapabilitas cukup kuat. Jika Iran benar-benar mengakuisisi sistem ini, maka akan menambah daya pukul pertahanan udaranya terhadap serangan udara dari lawan-lawannya, khususnya di era perang drone dan rudal presisi. Jadi, jika transaksi ini terrealisasi, Iran akan semakin dekat dengan China, yang secara tidak langsung bisa memperkuat poros Tehran, Beijing, Moskow. Ini berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk dan bahkan Laut Tengah, dan bisa juga membuat yang selama ini memusuhi Iran menjadi lemah, letih, lesu, dan silahkan minum obat. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Silahkan Anda bersilat lidah di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalam.